semata-mata untuk menyempurnakan akhlaknya para hadirin. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlakku. Hadirin para santri rahimakumullah. Maka marilah mulai dari sini, marilah kita rubah dari sini, dari hari ini, dari jam ini, dari detik ini. Marilah kita rubah. Mulai dari tingkah laku kita, pikiran kita yang masih bengkok. Marilah kita rubah. Rubah bagaimana? Terutama rubah pola mindset kita sebagai menjadi seseorang santri yang berdedikasi tinggi untuk bisa menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di seluruh penjuru alam. Hadirin para santri rahimakumullah, dan juga kita ini tambahkan, marilah kita syukur kita tambahkan kepada Allah, karena sampai saat sini kita masih dipilih dan masih ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seseorang santri. Tidak cukup menjadi seorang santri, bahkan kita semua ini menetap di pondok pesantren yang insyaallah 99% Salafi. Ya, meskipun pesantrennya dibingkai dengan sederhana, fasilitas sederhana, materi seadanya, tapi insya Allah pondok pesantren Darul Ulum Pakis tetap eksis, laris, manis, dan bisa bersaing dengan lembaga-lembaga formal yang serba bisa, serba mewah, dan serba ada. Hadirin para santri rahimakumullah. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita semua untuk mencari dan mendalami apa itu akhlak dan apa itu ilmu, dengan cara lebih giat lagi kita dalam belajar dan lebih giat lagi kita dalam mutalaah. Sebab ilmu tidak akan didapat oleh ilmu yang selalu badan beristirahat. La istata'al ilmu birahatil jasad. Juga ternadam dalam kitab Tarbiyatus Sibyan, bal jidda fal jidda bi jiddin la bijad tanaluhu wa qila man jadda wajad. Sebab ilmu eka oleh orang pecing ban me foto nakiyah tabakanjing. Hadirin para santri rahimakumullah, berbicara tentang ilmu mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, dikarenakan kita semua sering mendengarkannya, atau sering mengkaji, atau sering memutolaahkan, atau sering memurojaahkan. Tapi di sini yang menjadi pokok pertanyaan, ilmu apakah yang kita harus pelajari terlebih dahulu? Apakah ilmu perbintangan? Apakah ilmu perbengkelan? Apakah ilmu kedokteran? Apakah ilmu nujum? Apakah ilmu perbintangan? Apakah ilmu-ilmu tersebut? Syekh Zarnuji menyebutkan dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum anna yajib ala kulli muslimin ilmu ma yaf'aluhu biqadri ma yuaddi bihil wajib. Bagi semua orang muslim mengetahui hal-hal yang berhubungan atau menjadi tuntutan baginya adalah wajib. Lianna ma yatawassalu ila iqamatil fardi yakunu fardan wa ma yatawassalu ila iqamatil wajib yakunu wajib. Karena suatu hal yang berhubungan dengan perkara wajib, maka hal tersebut juga berhukum wajib. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan menjadi penyempurna perkara wajib kecuali penyempurna tersebut juga berhukum wajib para hadirin. Seperti misalnya kita mau sholat, sholat itu wajib bagi kita semua, maka hal-hal yang berhubungan dengan sholat itu juga berhukum wajib. Mulai dari harus punya wudu, harus dalam keadaan suci dari hadas sayin, harus menghadap ke kiblat, itu wajib juga bagi kita para hadirin. Contoh lain, kita mau berdagang, maka kita sebelum berdagang harus belajar terlebih dahulu bab ilmu perdagangan. Kalau kita tidak belajar terlebih dahulu, bagiannya kita dapat hasil para hadirin, akibat kita tidak mempunyai ilmu, yang kita dapatkan hanyalah sebuah rugi. Bisa-bisa kita bangkrut para hadirin. Hadirin para santri rahimakumullah, marilah kita rubah mulai dari sini. Kita tambahkan giat kita. Lebih-lebih yang kita harus pelajari adalah ilmu fikih para hadirin. Karena fikih dalam runtutan tahapan kemuliaan, fikih berada nomor 2 setelah mengetahui ilmu tauhid. Apakah ada dalilnya yang melatar belakangi hal tersebut? Tentu ada. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada para malaikat tentang ilmu fikihnya. Seperti yang tersirat dalam firman-Nya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, benda-benda seluruhnya, dan dia mengumumkan kepada para malaikat. Hadirin para santri rahimakumullah, juga disebutkan dalam syarah Ta'lim wa Ta'allum anna awla al-ashya' ba'da ilmi at-tauhid ay yata'allama ilma al-fiqh, lianna Allah Subhanahu wa ta'ala ara al-malaikata fadla Adam alaihi salatu wassalam bi ilmi al-fiqh. Sesungguhnya paling utamanya perkara setelah mengetahui ilmu tauhid adalah ilmu fikih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada para malaikat tentang ilmu fikihnya para hadirin.
Hadirin para santri rahimakumullah, mengapa distatuskannya ilmu fikih sebagai ilmu yang paling tinggi dan paling mulia dan paling utama setelah ilmu tauhid? Mengapa? Karena ilmu fikih dapat menjadi saran bagi kita semua, dapat menjadi petunjuk bagi kita semua kepada jalan yang baik dan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan kita semua ini bisa mendapatkan kedudukan kelak dan bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan bisa mendapatkan keberuntungan yang abadi di akhirat. Hadirin para santri rahimakumullah, sebagaimana syair yang telah dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, tafaqqah fa innal fiqhi afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin huwa sunanil hud huwa ilmul hadi ila sunanil huda هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عبيد. Belajarlah ilmu fikih, karena fikih paling utama ilmu untuk menuntun kepada kebaikan dan ketakwaan. Dan ilmu fikih merupakan ilmu paling adilnya keadilan. Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan hidayah. Dia mampu sebagai benteng yang melindungi kita semua dari segala kesulitan. Karena satu orang faqih yang wara akan lebih sulit bagi setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Para hadirin. Hadirin para santri rahimakumullah, marilah kita mulai dari sini, kita rubah niat kita, tingkatkan semangat kita. Mulai dari niat-niat yang masih bengkok dari rumah, yang masih pengen dapat balasan lain selain balasannya Allah, mari kita rubah. Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa anta sa'in ala hadami dinik. Jika seseorang santri niatnya masih bengkok, maka orang tersebut bukan untuk menegakkan agamanya, tapi dia menghancurkannya agamanya. Jadi marilah kita mulai dari sini, kita rubah niat kita yang masih bengkok, luruskan niat kita. Hadirin para santri rahimakumullah, semoga kita tetap digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ahli ilmu yang mengamalkan ilmu, terutama kita mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat, dapat menjadi ilmu penyelamat dan bisa bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Jika ada salahnya, ini benar-benar dari kami. Jika ada benarnya, ini suatu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.